Setelah dibongkarnya oleh pesulap merah terhadap praktek pengobatan Gus Samsudin selama ini, apabila Gus Samsudin masih ingin lanjut sebagai praktisi pengobatan, saran Mbak Wiro, Anda harus pertama introspeksi diri dan juga menggembleng diri. Caranya Anda harus berpuasa mutih 40 hari agar jiwa spiritual Anda lebih berenergi. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Marcel sang pesulap merah itu sudah betul, karena itu termasuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, membongkar hal-hal kebohongan dan mengatakan hal-hal kebenaran. Berita yang masih menjadi perbincangan banyak orang dalam minggu ini yaitu perseteruan antara pesulap merah Marcel dengan Gus Samsudin Jagat Kediri, yang mana sang pesulap merah telah membongkar trik pengobatan Gus Samsudin selama ini. Banyak yang pro dan kontra, bahkan Mbak Wiro melihat di YouTube itu para spiritual seluruh Indonesia akan mendukung Gus Samsudin, begitu ya. Kalau para netizen banyak juga yang mendukung Gus Marcel. Yang akan Mbak Wiro tanggapi di sini yaitu pertama, saya dengar dulu itu kan Gus Samsudin pesantren ya, begitu katanya. Mbak Wiro heran siapa gurunya atau kiainya, begitu maksudnya. Tentunya tidak mengharapkan seperti itu kepada Gus Samsudin, karena kalau memang Gus Samsudin itu ingin menjadi seorang praktisi pengobatan supranatural ya, atau paranormal, lebih mudahnya disebut paranormal ya, karena kalau ustadz yang melakukan praktek pengobatan seperti itu kan tidak bedanya dengan paranormal ya, hanya pakaiannya saja yang membedakan. Kadang-kadang memang orang itu tidak berani mengakui jati diri, begitu, ingin selalu dibilang baik. Paranormal ingin dibilang ustadz, begitu sebaliknya. Nah, yang konon katanya Gus Samsudin ini kan memiliki ilmu kuluh geni. Memang betul ilmu kuluh geni itu untuk menghancurkan jin, setan, peripayangan dan lain sebagainya. Karena Mbak Wiro juga pernah mempelajarinya, tapi kala itu Mbak Wiro tidak diturunkan ajian kuluh geni, hanya Mbak Wiro diturunkan oleh guru saya, yaitu ajian Kuluh Dirgo Agung. Yang Kuluh Dirgo Agung itu setingkat di bawahnya ajian kuluh geni. Guru Mbak Wiro adalah Bapak Latif yang tinggalnya di Semplak, Kabupaten Bogor. Nah, seorang praktisi pengobatan supranatural seharusnya memang punya pegangan atau ajian suatu ilmu. Tapi yang namanya ilmu itu kalakone kanthi laku. Jadi tidak sekedar dihafal saja. Jadi benar-benar harus sudah ditirakati. Kalau istilah sudah itu harus sudah dibeli ya, atau sudah dikuasai. Kalau itu sudah dilakukan, pasti ada daya energinya. Kalau sekedar dihafal saja, tentunya ilmu tadi tidak ada daya apa-apanya.
Sebagai orang tua tentunya di sini Mbak Wiro akan memberikan saran kepada Gus Samsudin ya, karena kalau umurnya Gus Samsudin ini ya seumuran cucu Mbak Wiro begitu, maka tidak ada salahnya kalau Mbak Wiro memberikan masukan atau saran meskipun tidak dibilang sebagai nasihat ya, saran saja. Ya itu tadi kejadian kemarin Gus Samsudin bila mana ingin tetap melanjutkan sebagai profesi pengobatan, praktisi seorang pengobatan harus introspeksi diri dan menggembleng diri dengan cara berpuasa putih, terserah kekuatannya berapa hari puasanya begitu, syukur-syukur bisa mencapai puasa 40 hari agar supaya ya energi spiritualnya betul-betul ada dalam dirinya begitu. Nah, kalau sekedar ilmu itu dibaca saja atau dihafal saja tentunya tidak ada reaksinya apa-apa, tidak ada daya apa-apa ya. Makanya istilah Jawa itu ilmu itu kalakone kanthi laku. Kalau sekedar dihafal ya anak kecil juga bisa. Makanya kalau Gus Samsudin tadinya pesantren tentunya punya guru, punya kiai, kok ya jadi begitu. Heran Mbak Wiro ini jadinya. Kalau ingin menjadi seorang supranatural dalam hal pengobatan ya jangan menggunakan trik-trik sulap. Gunakan saja ilmu Anda, karena ilmu itu kan sebagai doa. Mantra itu adalah doa juga, minta kepada Tuhan ya. Kalau Anda pakai trik sulap, nggak usah pakai untuk mengobati orang lain. Anda bermain sulap saja, dapat honor, pentas di mana tidak ada orang yang mencemooh, tidak ada orang yang merasa dirugikan. Tapi dengan melakukan praktek pengobatan tapi sistemnya dengan trik sulap, jadi banyak orang yang merasa dibohongi. Dan itu semua yang dilakukan oleh saudara Marcel itu betul sekali, termasuk saudara Marcel ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memungkar sesuatu hal yang tidak benar dan memberitakan hal-hal kebenaran. Jadi saudara Samsudin, Anda tidak perlu sakit hati, kemana saja itu adalah teguran dari Tuhan terhadap diri Anda. Nah, kalau Anda mengatakan konten Anda sebagai hiburan, ya tentunya tidak hal pengobatan, karena pengobatan itu kan pasien memberikan imbal jasa ya. Bahkan Mbak Wiro lihat itu tarifnya besar begitu. Ya itu bukan hiburan. Kalau konten hiburan kan mungkin seperti Ujang Bustome yang pura-pura memberantas dukun santet begitu. Itu bisa dikatakan sekedar hiburan, ngelesnya begitu. Padahal tadinya seolah-olah benar begitu. Nah, kepada saudara-saudara spiritual, para paranormal, supranatural seluruh desa yang lain, ya kalau memang salah tidak usah didukung. Memang perbuatan saudara Gus Samsudin ini mencoreng pada para paranormal ya, yang selalu melakukan pengobatan supranatural. Tapi itulah sebagai teguran Tuhan bahwasanya kita kalau memang siap menjadi seorang supranatural, siap menjadi seorang paranormal, ya harus punya pegang ilmu yang betul-betul sudah ditirakati atau dikuasai. Jadi bukan sekedar dihafalkan saja. Dan sekali lagi Mbak Wiro memang mengamati video-video dari Marcel sang pesulap merah. Salah satu itu mengatakan tidak ada yang sakti seorang paranormal itu. Ya Mbak Wiro di sini mengatakan itu betul adanya, karena kita manusia ini tidak ada yang sakti. Coba Anda resapi semua ya. Makanya ada istilah itu man aropa
nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu jailan faqad arafa nafsahu. Kalau kita ingin mengatai Tuhan, kita harus mengatai diri sendiri. Dan setelah kita mengenai Tuhan, kita ini bakal merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Makanya tidak ada daya upaya, la haula. Makanya betul yang dikatakan Marcel, kita ini tidak ada yang sakti. Kejadian Gus Samsudin tadi semoga menjadikan cambuk buat para spiritual supranatural, para praktisi pengobatan secara supranatural yang lainnya, agar betul-betul punya atau memiliki ilmu yang sudah dikuasai, diterakati, sehingga bisa digunakan untuk menolong sesama. Jadi intinya kalau seorang paranormal sejati dalam hal membantu sesama, contohnya di bidang pengobatan, itu betul-betul dalam hati nuraninya ingin menolong, bukan ingin ujung-ujungnya duit. Itu tidak sama sekali, karena kita ini hanyalah perantara, semuanya adalah Allah yang menentukan. Dengan catatan kita memiliki ilmu yang sudah kita terakati, tentunya pasti ada energinya. Dan kita tidak perlu malu-malu. Paranormal pengen dibilang ustadz, tapi ustadz kelakuannya seperti paranormal, ya sama saja. Intinya kan kelakuannya. Paranormal juga kalau sifatnya menolong sesama, membantu orang lain, itu kan mulia. Kalau ustadz tugasnya kan mempelajari anak-anak kecil ngaji, itu namanya ustadz. Kalau melakukan pengobatan, apalagi dengan trik-trik sulap seperti Gus Samsudin, itu kan sangat tercela. Tapi sekali lagi Gus Samsudin tidak usah sakit hati kepada saudara Marcel. Mungkin ini adalah teguran dari Tuhan kepada Anda. Anda harus introspeksi diri dan juga menggembleng diri bila mana Anda tetap berkeinginan menjadi seorang praktisi pengobatan supranatural. Seperti yang Pak katakan, Anda harus berkuasa putih, terserah kekuatannya bisa tahan berapa hari, syukur-syukur sampai 40 hari, insya Allah nanti akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video ini menjadikan masukan yang bermanfaat, terutama untuk Gus Samsudin dan juga untuk yang lainnya. Marilah kita sebagai seorang praktisi pengobatan supranatural harus benar-benar sesuai dengan niat kita semuanya, yaitu untuk menolong sesama, dilandasi dengan ilmu kita yang telah diterakati atau telah dikuasai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.